Nah, yang pertama ada Rebook. Nah, website Rebook ini menambahkan banyak fitur dan grafis serta usability yang baik. Produsen sepatunya ini juga membekali website e-commerce, jadi di sini kalian bisa pilih banyak model fitur sepatu. Nah, yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia ini sebagai salah satu website e-commerce terbesar di Indonesia. Di sini kalian bisa memilih banyak model-model pilihan apa yang kalian butuhkan. Kalian bisa mencari di Tokopedia. Nah, yang ketiga ada Kipling Brasil. Nah, Kipling Brasil ini cukup simpel, tetapi semuanya terpampang di halaman utama, sehingga pengunjung pun langsung tahu apa yang perlu diklik untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, yang keempat ini ada OLX Indonesia. OLX Indonesia ini sebelumnya dikenal dengan nama Toko Bagus. OLX ini fokus pada penjualan barang dan jasa baik baru maupun bekas, namun masih layak untuk dipakai. Nah, yang kelima ada Bukalapak. Bukalapak ini memiliki fokus pada penjualan dari konsumen satu ke konsumen lainnya. Jadi Bukalapak ini bisa digunakan oleh penjual individual dan memfasilitasi transaksi online lewat website. Nah, yang keenam ada Lazada. Lazada menjadi salah satu website terbaik berkat jutaan kategori produk serta navigasi yang sangat user friendly. Selain itu, Lazada juga menyediakan aplikasi mobile sehingga pengunjung bisa belanja di mana saja. Ngantri emang bikin bete, apa-apa ngantri. Nah, yang ketujuh ada Blibli. Di sini Blibli mengadopsi konsep website e-commerce yang ditata layaknya mall, tapi konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berkunjung. Di sini mulai dari banking partner, ada logistik hingga merchant. Nah, yang kedelapan ada Elevenia. Situs belanja online Elevenia ini memiliki konsep open marketplace. Selain keamanan dan kemudahan berbelanja, website ini memiliki live listing hingga 2 juta jenis produk. Nah, yang kesembilan ini ada Kaskus. Kaskus ini juga memiliki beberapa fitur seperti ini. Dan yang terakhir ada Letipi. Letipi ini kalian bisa memilih model-model beberapa tenda yang kalian butuhkan. Di sini tuh modelnya tersedia banyak sehingga kalian bisa memilih model-model tenda sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, yang pertama ada The Naked Traveler. The Naked Traveler ini merupakan blogger yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yang disebut dengan Trinity. Trinity ini terkenal karena kisah perjalanannya ke luar negeri dengan budget minim yang ia bagikan di blognya. Yang kedua ada Gary Crush.
Gary Cruz ini memanfaatkan blognya sebagai portofolio sehingga ketika ada yang ingin menggunakan jasanya bisa mengetahui seperti apa kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Nah, Gary Cruz ini juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan diri Anda untuk personal branding. Selanjutnya ada Dhani Rahmat. Dhani Rahmat merupakan manajer corporate banking at PT Bank Sumianto Mitsui Indonesia. Blogger ini membahas tentang dana-dana. Selanjutnya ada Carolina Ratri, seorang blogger yang dimana isi bloggernya mengenai foto-foto. Salah satunya mengenai editan foto dan bikin artwork yang cantik dan mudah untuk digunakan. Nah, yang kelima ini ada Anak Jajan. Blogger satu ini recommended banget buat kalian yang suka jajan, gak usah bingung untuk memilih makanan. Yang keenam ini ada Robby Leonardi. Blogger satu ini sangat kreatif karena kalian bisa melihat melalui game simple. Nah, yang ketujuh ada Gary Sheng. Apabila kalian ingin membuat blogger dengan website pribadi yang simple, kalian bisa melihat website-website dari Gary Sheng. Nah, yang kedelapan ada Diana Rikasari. Blogger satu ini merupakan blogger Indonesia yang mengutamakan fashion. Di sini kalian bisa melihat konsep-konsep fashion yang Diana Rikasari bagikan. Konsepnya yaitu ada young and colorful. Nah, yang kesembilan ada Christopher Lee. Blogger satu ini menggunakan blogger untuk memamerkan karya-karyanya. Nah, yang ke-10 ada Nikar Blog. Blog ini isi artikelnya tentang mengenai mobil dan tips-tips dalam memilih mobil. Nah, yang pertama ada Pinternesia. Website ini merupakan website yang menyediakan berbagai informasi dari mata pelajaran yang diajarkan dari sekolah. Yang kedua ada Ruang Guru. Ruang Guru ini sangat terkenal di Indonesia. Di sini kalian bisa mendapatkan berbagai video pembelajaran, tutor privat, grup belajar online, tryout ujian online, dan berbagai fasilitas lain yang bisa menunjang kegiatan belajar kalian. Yang ketiga ada website Udemy. Website ini banyak sekali kursus yang bisa kalian coba. Di sini seperti ada belajar programming, membuat website, marketing, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat ada Alison. Di Alison ini kalian bisa mengakses lebih dari 750 mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Di sini ada dua jenis materi, yaitu diploma course dan certificate. Yang kelima ada Khan Academy. Di Khan Academy ini kalian bisa melihat video pembelajaran dan latihan-latihan yang bisa memudahkan kamu dalam belajar. Di sini kalian bisa belajar matematika berdasarkan pengelompokannya seperti geometri, aritmatika, trigonometri, dan sebagainya. Nah, yang keenam ada perpustakaan Kemdikbud. Perpustakaan ini menjadi pusat informasi dan humas di mana mereka memiliki tugas fungsi untuk melakukan pengelolaan perpustakaan kementerian.
Perpustakaan ini juga menjadi perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai apa yang ada pada Pendiknas. Nah, yang ketujuh ada Kuiper School. Bagi kalian siswa sekolah menengah atas, ada ribuan materi yang ada pada Kuiper School, mulai dari bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang diperuntukkan bagi kelas 10, 11, dan 12. Link ini bisa diakses secara gratis. Nah, yang kedelapan ada mobile edukasi. Di sini kalian bisa mendapatkan kemudahan yang bisa kita dapat karena adanya fitur pendukung yang berupa aplikasi mobile learning, aplikasi 3out2N, dan juga aplikasi teaching aids. Nah, yang kesembilan ada Wikipedia. Wikipedia ini merupakan website pendidikan terbesar di dunia. Banyak sekali materi pendidikan yang bisa kalian dapatkan berdasarkan kata pencarian yang kalian cari. Ke-10 Google Book ini mirip dengan perpustakaan. Yang pertama ada detik.com. Detik.com ini dikenal masyarakat luas karena berisi berita lengkap tentang olahraga. Yang kedua ada kompas.com. Kompas.com ini melebarkan sayapnya ke media televisi yang sekarang dikenal dengan Kompas TV yang jaringannya sudah luas terbesar dan tersebar kemana-mana. Yang ketiga ada liputan6.com. Liputan6.com ini kalian bisa akses untuk mencari artikel-artikel terbaik serta aktual dan juga terpercaya. Di sini juga tersedia seperti politik, olahraga, media sosial, kriminal, dan sebagainya. Yang keempat ada tribunnews.com. Di sini berita terkini Indonesia yang memiliki fasilitas yaitu user luar untuk juga ikut adil dalam membuat berita. Sehingga artikelnya kebanyakan ditulis secara alami. Maksudnya adalah berita yang menyajikan tanpa ada suatu kepentingan golongan. Yang kelima ada suara.com. Suara.com ini merupakan portal berita yang komplit dikemas ke dalam model tema yang bagus, sehingga mempermudah dalam memilih berita. Yang keenam ada merdeka.com. Situs ini merupakan situs lewat jejaring sosial Facebook atau lebih sering dikenal dengan FB. Di sini kalian bisa melihat berita-berita yang sedang trending. Yang ketujuh ada fifa.co.id. Di fifa.co.id ini biasanya banyak blogger menggunakan sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka. Yang kedelapan ada kapanlagi.com. Pada situs ini berfokus pada berita entertainment. Situs ini juga masih eksis dan masih menjadi 10 besar situs berita online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Yang kesembilan ada okesound.com. Okesound.com ini memuat berita tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lainnya. 10 ada kompasiana.com. Kompasiana ini adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga atau kesenian media. Yang pertama ada TDA atau tangan di atas yang berfungsi untuk menghasilkan para pengusaha yang tangguh dan berhasil. Selanjutnya ada Kaskus. Di sini mereka menceritakan hobi mereka hingga
hal-hal yang berbau mistis. Selanjutnya ada Female Delete. Pada komunitas ini mereka bisa saling membagi pengetahuan mengenai kecantikan dan bisnis-bisnis mengenai alat makeup. Selanjutnya ada Goodreads. Goodreads ini merupakan komunitas untuk para pembaca buku. Di sini juga digunakan untuk mengkomunikasikan atau men-sharing buku-buku yang sudah mereka baca. Selanjutnya ada Kreafi. Di sini komunitas bisa mengkonsultasikan pada karya-karyanya dan memperkenalkan karya-karya mereka. Selanjutnya ada Edis ID. Di sini komunitas bisa men-sharing mengenai publisher dan iklan. Selanjutnya ada komunitas.id. Di sini kalian bisa memilih komunitas kalian sesuai dengan minat kalian. Selanjutnya ada Klub Buku Indonesia. Di sini kalian bisa men-share buku-buku yang ada atau yang sudah kalian baca ke sesama komunitas kalian. Selanjutnya ada Indo Fotografi. Di sini kalian bisa sharing mengenai foto-foto kalian atau hasil foto kalian ke komunitas kalian. Nah, yang terakhir ada Alim. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, yang pertama ada Best of Behance, portofolio pertama dan teraktif. Selanjutnya ada Clipping Me, Beautiful Online Portfolios jurnalis. Di sini gunanya untuk menampakkan blogger mereka. Selanjutnya ada Crevado. Di sini juga gratis, memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berbagai macam file, misalnya contoh bentuk PDF dan lain-lain. Selanjutnya ada Carbon. Di sini juga situsnya berupa online. Di sini juga bisa mengakses berbagai macam seperti modeling dan lain-lain. Selanjutnya ada DeviantArt. Di sini kalian bisa mencari referensi untuk karya-karya kalian. Dan berfungsi juga untuk galeri untuk memasang karya-karya kalian. Selanjutnya ada The Best Design. Web design ini diperuntukkan untuk para desainer untuk mengakses desain-desain mereka. Selanjutnya ada Jurnal Portfolio. Web ini berfungsi untuk para jurnalis, para blogger, dan lain-lain untuk mengakses karya mereka. Selanjutnya ada Writing.com. Web ini sangat bagus untuk mengumpan balik para jurnalis. Web di sini juga bagus sekali. Selanjutnya ada Dribbble. Nah, Dribbble ini teruntuk pada desain-desain yang suka membuat grafik.
Nah, terakhir ada Pinterest. Di sini sebagai wadah untuk membagikan foto atau gambar kalian. Langkah pertama yaitu buka di Google, kemudian kita cari hostinger.co.id. Nah, seperti ini tampilannya. Kita scroll ke bawah, kita cari nama domain. Di sini, ketik nama domain yang ingin dicari. Di sini saya masukkan nama domainnya. Kemudian klik cari. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini nama domainnya sudah muncul beserta dengan harganya. Di sini banyak pilihan nama domain dan juga sesuai harga-harganya. Nama domain ini yang pertama ada ID web host. Selanjutnya ada Dewa Web. Di sini diskon hingga 25%. Selanjutnya ada Jagoan Hosting. Di sini banyak pilihan tarifnya. Dapat kita lihat pilihan tarifnya ini juga beragam. Selanjutnya ada Keywords. Komisi hingga 70%. Di sini juga memiliki banyak gratis dan kini hanya promo 115.000. Selanjutnya ada Roma Web. Top murahnya hanya 17.900. Selanjutnya ada Niaga Hoster. Di sini unlimited hosting diskon up to 75%. Selanjutnya ada Master Web. Di sini juga terdapat pilihan tarifnya. Selanjutnya ada Domainesia. Tarifnya juga beragam. Di sini ada Hostinger. Sama pilihan tarifnya juga beragam, dapat kita lihat sendiri. Yang terakhir adalah Unlimited ID. Unlimited ID ini pilihan paketnya hanya 19.000. I don't know where I go when it all gets too much. I'm trying to put on this show, but it's never enough. Won't let anyone come close. Feel like I need to be tough. Oh, I just don't know. You see my worth, want me to see the same. Picked me out of the crowd, showed me the way. You think in time I'll let you come right back to me, back to me, back to me. We used to stay up every Friday night. You used to hold my hand and read my mind. I used to